Shalom jemaat Tuhan, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam serial khotbah di bukit yang pada hari ini kita mau ambil dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Tema kita pandangan firman Tuhan tentang seks. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pandangan firman Tuhan tentang seks. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Kalian tahu bahwa ada ajaran seperti ini. Jangan berzina. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Kalau sekalian, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Terus sekarang makna hurufiah dari ayat ini adalah pria yang berzina di hadapan Tuhan adalah seorang yang melihat seorang perempuan yang bukan istrinya dengan maksud secara sengaja untuk membangkitkan gairah seks pada dirinya terhadap perempuan itu. Jadi saudara sekalian, di hadapan Tuhan yang Maha Suci, yang tahu akan segala pikiran, imajinasi dan batinia kita, bahwa di hadapan Tuhan pria itu sudah berzina. Ya, ia yang melihat seorang perempuan yang bukan istrinya dengan maksud secara sengaja untuk membangkitkan gairah seksnya terhadap perempuan tersebut. Pria itu sudah berzina di hadapan hatinya, di dalam hatinya. Terus kalian, hasil survei Sinovac Research beberapa tahun yang lalu tentang perilaku seksual remaja di 4 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Jumlah responden yang di research adalah 450 anak remaja. Sekalian, dan ternyata mereka mendapati beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah informasi tentang seks para remaja dapatkan dari kawan-kawan mereka 65%. Dari film porno yang mereka nonton itu 35%. Dan 5% mereka mendapat informasi tentang seks dari orang tua mereka sendiri. Jadi sudah bisa bayangkan ya, dari kawan 65%, dari film porno 35%, dan dari orang tua mereka sendiri, mereka hanya mendapatkan 5% saja. Sekalian, kemudian berikutnya adalah 44% responden mengaku sudah lakukan hubungan seks pada usia 16 sampai 18 tahun. Bayangkan, 44% responden mengaku mereka sudah lakukan hubungan seks pada usia 16 sampai 18 tahun. Kemudian dikatakan, dan 16% mengalaminya pada usia 13 sampai 15 tahun. Bayangkan, usia yang masih muda sekali. Usia 13 sampai 15 tahun, 16% sudah melakukan hubungan seks. Lalu dikatakan 40% melakukannya di rumah. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan para orang tua. 40% melakukan di rumah. Kemudian 26% di kos, di tempat kos, dan 26% di hotel. Ini satu research yang mengkhawatirkan kita, yang membuat kita sebagai orang tua perlu menyadari bahaya yang sedang terjadi sekarang ini terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 37% responden pria mengaku merencanakan hubungan tersebut. Jadi bukan nggak ada rencana, bukan seperti kebetulan gitu, tidak. Tapi memang merencanakan. 37% responden pria mengaku mereka merencanakan hubungan tersebut. Dan dikatakan 39% responden perempuan mengaku dibujuk pasangannya. Ya. Kemudian bagaimana perasaan mereka setelah melakukan itu? 47% responden perempuan merasa menyesal karena takut hamil. Jadi belum tentu mereka menyesal karena mereka telah melakukan hubungan, ya, mungkin mereka menikmati, tapi mereka menyesal karena takut hamil, 47%. Ya, menyesal karena merasa berdosa, karena menyesal karena mereka sadar bahwa mereka telah hilang keperawanan dan takut ketahuan orang tua mereka. Ini yang terjadi. Ini hasil survei daripada beberapa tahun yang lalu. Terus kalian yang berikutnya. Terus kalian, bagi pria, rangsangan seks datang melalui mata atau yang dilihat. Ya, rangsangan seks datang dalam diri seorang pria melalui mata atau yang dilihat. Ya. 40% 40% responden pria mengaku mereka sudah lakukan hubungan seks pada usia 16 sampai 18 tahun. Bayangkan, usia yang masih muda sekali. Ya, usia yang masih muda sekali. 37% responden perempuan mengaku mereka sudah lakukan hubungan seks pada usia 13 sampai 15 tahun. Jadi saudara sekalian, yang berikutnya. Terus kalian, bagi pria, rangsangan seks datang melalui mata atau yang dilihat. Ya, rangsangan seks datang dalam diri seorang pria
Tapi makanya Ayub 31 ayat 1 dikatakan dengan sumpah aku telah berjanji, itu kata Ayub. Gadis muda tidak akan kupandang dengan birahi. Dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tidak akan kupandang dengan birahi. Itu dalam terjemahan Sehari-hari. Kan jadi Ayub itu sungguh-sungguh coba berusaha menguasai pandangannya, apa yang dia lihat, ya, supaya jangan sampai matanya itu membawa dia ke dalam dosa. Ya. Kemudian dikatakan bagi perempuan, rangsangan seks datang melalui apa yang didengar, di sentuhan dan suasana. Ini beda ya. Kalau laki-laki apa yang dilihat, tapi bagi perempuan rangsangan seks datang melalui apa yang didengar. Maka itu sebagian pria-pria yang nakal itu seringkali menggoda dengan rayuan-rayuan gombalnya, ya, atau dengan sentuhan, dengan suasana. Itu rangsangan seks datang daripada itu. Itu bagi perempuan. Terus sekalian, kalau kita melihat hal begini, kita perlu menyadari hal yang penting sekali. Terus sekalian, bagi pria-pria perlu hati-hati dengan apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat. Terus sekalian, kita perlu meminta supaya Roh Kudus membimbing mata kita, penglihatan kita, dan menguasai imajinasi kita. Dan untuk gadis-gadis, untuk perempuan perlu sadar bahwa apa yang mereka pakai dalam berpakaian, ya, itu apakah pakaian yang normal atau pakaian yang membuat orang lain atau pria-pria itu berimajinasi yang kotor. Saudara sekalian, saudara perlu memahami hal ini. Saudara sekalian, sehingga kita perlu ketahui apa yang kita tonton lewat internet, lewat apa film-film atau melalui panggung, ya, perlu hati-hati kita. Bagi pria, hati-hati dengan mata kita. Bagi perempuan, hati-hati dengan apa yang didengar atau sentuhan atau suasana. Sekarang kita perlu ingat hal ini. Jangan sampai kita membawa diri ke dalam dosa. Ya, yang berikutnya, saudara sekalian, imajinasi itu definisi adalah suatu anugerah Allah. Imajinasi itu anugerah Allah, karena menjadi salah satu keunggulan manusia dari binatang. Ya, saudara sekalian. Jadi binatang nggak bisa berimajinasi, tapi manusia bisa. Itu adalah anugerah Allah. Ya, jadi salah satu keunggulan manusia dari binatang. Sekalian, jadi menurut kamus Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan imajinasi sebagai kemampuan untuk membentuk gambaran mental dari manusia, binatang, benda-benda, atau untuk mendapatkan ide-ide baru. Itu imajinasi. Jadi kemampuan untuk membentuk gambaran mental tentang manusia, tentang binatang, benda-benda, atau untuk mendapatkan ide-ide baru. Tapi sebagai anak Tuhan kita perlu minta Roh Kudus menyucikan imajinasi kita. Baik kita boleh memuliakan Tuhan lewat imajinasi kita. Oh sekalian, nah kita perlu sadar bahwa imajinasi manusia sudah dipolusi oleh dosa. Kita mohon Roh Kudus membimbing dan menyucikan imajinasi kita. Supaya jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan lewat imajinasi kita. Oh sekalian, yang berikutnya tentang kita mau bicara beberapa poin yang penting ini tentang seks. Oh sekalian, yang pertama adalah seks itu diciptakan Allah dan seks itu baik untuk dinikmati oleh suami dan istri yang sah. Jadi seks itu bukan satu hal yang kotor. Seks itu tidak identik dengan najis. Seks itu diciptakan Allah dan baik, tapi dinikmati oleh suami dan istri yang sah. Sekalian, katakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. So sekalian, kalau kita bertanya, bagaimana bisa beranak cucu dan bertambah banyak? Ya, ini perintah Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa beranak cucu dan bertambah banyak? Ya tentunya harus ada hubungan seks antara pria dan laki-laki dan perempuan. Barulah ada kemungkinan untuk bisa mempunyai anak. Tapi kalau hubungan pria dengan pria, perempuan dengan perempuan, tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan. Seperti sudah lihat gambar ini. Sudah mungkin lihat gambar ini. Dua pria, yang satu David Furness, satu lagi penyanyi yang terkenal itu Elton John. Kok bisa punya dua anak?
Terus sekalian, saya tidak tahu berita sekarang ini, tapi berapa tahun yang lalu saya tahu bahwa mereka itu punya 2 anak. Tentunya anak itu bukan dilahirkan oleh salah satu dari mereka, bukan. Karena mereka dua-dua pria. Tapi dua-dua anak itu mereka adopsi dari seorang perempuan yang memang sengaja hamil dari seorang pria, kemudian melahirkan. Dan anak itu diadopsi oleh Elton John dan Devi Furness. Terus sekali lagi, pria dan pria kalau berhubungan seks tidak bisa menghasilkan anak. Demikian juga perempuan dengan perempuan. Yang bisa menghasilkan anak adalah jika pria itu berhubungan dengan perempuan. Terus sekalian barulah mereka menghasilkan anak. Terus sekalian ini suatu hal yang penting sekali. Nah saudara sekalian, menurut firman Tuhan, seks itu, seks yang benar tidak najis. Seks yang benar. Ada seks yang disalahgunakan, tentunya najis. Tapi seks yang benar tidak najis. Terus sekalian, orang yang hidup membujang tidak lebih suci dalam tanda kutip daripada orang yang menikah. Ini kita perlu pahami. Kecuali orang itu diberikan karunia khusus dari Tuhan untuk hidup selibat, hidup menyendiri, dan maksudnya untuk melayani Tuhan sehingga mereka bertekad saya tidak mau menikah. Konsentrasi full untuk pelayanan. Ya kalau diberikan karunia seperti itu ya puji Tuhan. Tapi kebanyakan manusia tidak diberikan karunia seperti itu. Ya, orang yang hidup membujang tidak lebih suci daripada orang yang menikah. Ya, ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Nah, saudara sekalian, nah tentunya kalau kita melihat Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai seorang manusia, seorang laki-laki. Apakah dia menikah? Tidak. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuan Sang Firman menjelma dalam bentuk daging dalam diri Tuhan Yesus bukanlah untuk menikah, bukan untuk berpacaran, tapi tujuannya datang ke dunia hanya satu, itu untuk menebus umatnya yang berdosa. Itu saja, sehingga Tuhan Yesus tidak perlu menikah, ya, dan hidupnya pun relatif muda, umur 33,5 tahun beliau disalibkan. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menikah, tetapi untuk menebus umatnya, ya, umat pilihannya, sudah lewat kematiannya dan kebangkitannya. Ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, nah kalau kita melihat ada satu film yang ngawur yang sudah dibuat beberapa puluh tahun yang lalu, yang namanya Jesus Christ Superstar. Judulnya saja sudah ngawur. Yesus Kristus gak perlu disebut sebagai superstar, tapi judul ini sudah membuat orang jadi seperti Yesus itu tokoh yang pop gitu, populer gitu, ya. Jesus Christ Superstar. Dan dalam film itu dikatakan Yesus itu ternyata mempunyai hubungan yang khusus dengan Maria Magdalena. Ini ngawur, ya. Sekali lagi, Injil tidak pernah memberitakan kisah itu. Karena memang Yesus datang ke dunia bukan untuk berpacaran. Yesus datang ke dunia bukan untuk menikah. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus umat pilihannya. Sekarang jadi apa yang dibuat oleh pembuat cerita Jesus Christ Superstar itu hanya imajinasinya dia saja. Lalu sekalian, seks itu dinikmati oleh suami dan istri dalam konteks pernikahan. Dalam konteks pernikahan. Ya, itu seks yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh manusia, yaitu dalam konteks pernikahan. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, kalau kita memperhatikan hidup membujang perlu karunia khusus. Matius 19 ayat 10 sampai 11. Saudara sekalian, dikatakan murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin, itu kata murid-muridnya. Akan tetapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Maksudnya apa? Untuk hidup tidak menikah itu perlu karunia dari Tuhan. Salah satu karunia Roh Kudus adalah hidup membujang, selibat. Ya, kalau orang tidak diberikan karunia sebegitu, jangan coba-coba. Ya, terus sekalian dikatakan dalam Contemporary English Version dikatakan the gift of staying single, karunia untuk hidup membujang. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yang bertekad untuk single, janganlah ini tekad dibuat karena patah hati, jangan. Tapi dengan tenang, dia berdoa dan bertekad, Tuhan, aku mau hidup single untuk melayani pelayanan sosial ini. Berikan aku kekuatan, Tuhan, sehingga aku tidak menjalani hidup ini dengan iri hati atau merasa menyesal dengan tekad kuat lalu.
Tapi biarlah memang ini merupakan keputusan dan karunia yang dari Tuhan. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya. Yang kedua adalah hidup. Ya, seks di luar nikah. Seks di luar nikah adalah dosa. Ya, 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Terus sekalian dikatakan apa? Atau barangkali kalian belum tahu bahwa orang yang bercampur dengan seorang pelacur menjadi satu dengan pelacur itu. Sebab dalam Alkitab tertulis keduanya menjadi satu. Jadi kalau seorang pria itu berhubungan seks dengan pelacur, di hadapan Tuhan pria itu menjadi satu dengan pelacur itu. Ya, tapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Ya, jauhi perbuatan-perbuatan cabul. Sebab semua dosa lain dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu. Tetapi orang yang berbuat cabul berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Orang yang berbuat cabul berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Terus kali ini suatu hal yang kita perlu ingat sebagai umat Tuhan. Jangan kita hidup sesuai dengan orang-orang dunia ini hidup. Jangan kita ikut cara hidup mereka. Tapi kita jaga kesucian hidup moralitas kita. Terus kali ini suatu hal yang penting. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, kata Rasul Paulus, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Itu tubuh umat Tuhan. Tubuh umat Tuhan adalah tempat tinggal roh Allah. Roh itu tinggal dalam kalian dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Dalam terjemahan sehari-hari. Terus kalian, jadi kita sebagai umat Tuhan harus sadar dan selalu ingat bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita jaga kesucian tubuh kita. Kalau kita mau berhubungan seks, menikahlah, ya, lakukan hubungan seks dengan partner kita, dengan suami atau dengan istri kita. Terus sekali ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, sekali yang ketiga, seks di luar nikah melibatkan hayalan yang kotor. Matius 5 ayat 28. Terus kalian jangan lupa ada satu statement yang penting. A man is what he thinks. Seseorang ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Ya, yang dia pikirkan, yang dia imajinasikan akan mendorong dia untuk berbuat hal yang dia pikirkan dan imajinasikan itu. A man is what he thinks. Seseorang ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Terus kalian lihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus luar biasa jelas sekali. Semua yang benar, bukan yang bohong. Semua yang mulia, bukan yang najis. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, bukan kepahitan. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu satu harusnya menjadi sikap dan tekad kita sebagai umat Tuhan untuk mengikuti apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Terus kalian yang berikutnya. Nah saudara, seks di luar nikah biasanya didahului oleh pembicaraan yang gak layak. Ya, selain pikiran, selain imajinasi, tapi juga diikuti oleh pembicaraan yang tidak layak. Terus kalian, kalau kita lihat Efesus 5 ayat 4 dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, tidak juga patut bagimu mengucapkan kata-kata yang kotor. Hari Minggu ke gereja, tapi hari-hari biasa dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, kata-katanya kotor sekali. Kata-kata yang porno, yang cabul dan yang tidak pantas. Tidak juga patut bagimu mengucapkan hal-hal itu. Sebaliknya hendaklah kalian mengucap syukur kepada Allah. Mohon supaya Tuhan bimbing kita. Oleh karena itu kalau kita memperhatikan saudara, ada dalam pesta-pesta pernikahan, ya, waktu lalu sebelum terjadinya COVID ini, ada sebagian pesta itu dipimpin oleh kelompok orang-orang tertentu yang kebetulan yang saya dengar, yang saya tonton adalah kelompok disebut banci gitu ya.
Ya, tapi juga saya pikir yang bicara gitu bukan hanya kaum banci, tapi juga ada kelompok tertentu. Waduh, waktu mereka pimpin acara itu, ya, omongannya itu menjurus, ya. Omongannya itu porno, kotor, jorok. Dan sebagian umat Tuhan yang datang itu ketawa, senang dengan obrolan atau guyonan-guyonan yang jorok itu. Firman Tuhan berkata, tidak juga patut bagimu mengucapkan kata-kata yang kotor, yang cabul, dan yang tidak pantas. Sebaliknya hendaklah kalian mengucap syukur kepada Allah. Terus sekarang kita perlu paham ini. Yang berikutnya saudara, yang kelima. Seks di luar nikah itu melibatkan masturbasi. Ya, seks di luar nikah melibatkan masturbasi. Terus sekalian, masturbasi biasanya melibatkan penglihatan dan fantasi. Sebagian orang bermasturbasi dengan memandang foto yang menggiurkan di depannya. Atau dengan fantasi. Terus sekalian, fantasi yang dia baru saja dapatkan dari film atau tontonan atau gambar yang dia lihat. Terus sekalian, memang itu praktek yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, tapi saya tidak katakan itu benar di hadapan Tuhan. Terus sekalian, kalau seorang tuh biasa melakukan masturbasi pada waktu dia bujangan, akibatnya apa? Ada akibat negatifnya. Yang pertama, di hadapan Tuhan, ya, dia menduka cita hati Tuhan. Tapi yang kedua, masturbasi berakibat egoisme, egosentris. Ya, orang yang bermasturbasi biasanya memikirkan bagaimana saya puas. Kalau dia menikah, dia nggak pikirkan apakah partnernya atau istri atau suaminya puas. Yang penting saya puas. Makanya karena kebiasaan itu sudah dipupuk. Karena waktu dia bujangan, dia biasa masturbasi yang membuat dirinya jadi egois, terbiasa egois. Kita harus pahami ini. Saudara, kalau suami istri melakukan hubungan seks, biarlah keduanya itu puas. Keduanya itu mengucap syukur untuk berkat, untuk nikmat yang Tuhan berikan. Saudara, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya saudara sekalian. Ya. Seks di luar nikah menyingkirkan seseorang dari kebebasan yang sejati. Ada banyak orang mengklaim ini bebas, ini saya bebas, kehidupan yang bebas. Cuma apakah kebebasan yang dia katakan itu adalah kebebasan yang sejati? Atau itu merupakan perbudakan? Perbudakan nafsunya, ya, perbudakan dari kuasa dosa. Sekalian, seks di luar nikah menyingkirkan seseorang dari kebebasan yang sejati. Dia pikir bebas, tapi sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia sedang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Lalu sekalian yang berikutnya, orang yang tidak dapat mengontrol gairah seksnya sedang diperbudak oleh nafsunya sendiri. Ya, sebagian orang di seluruh dunia waktu itu menolak, membenci, ya, akan perbudakan yang terjadi di sebagian tempat waktu itu, sehingga sebagian orang menjadi budak. Ya, khususnya waktu itu adalah orang yang berkulit hitam. Sekalian, sekarang orang senang karena mereka sudah bebas dari perbudakan, tetapi tanpa mereka sadari, sebagian orang itu dikontrol oleh gairah seksnya, sehingga diperbudak oleh nafsunya sendiri. Kita nggak boleh mengizinkan satu kebiasaan buruk itu memperbudak kita. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata apa? Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran atau aletheia itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita percaya pada Yesus, Yesuslah sang aletheia, Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran atau aletheia dan hidup. Kebenaran, aletheia itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari perbudakan dosa. Sebab Yesus telah mati dan telah bangkit. Dia mati untuk menanggung dosa kita, umatnya yang percaya kepadanya. Dan dia bangkit, dia menang. Ini suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan mempelajari beberapa hal penting tentang beberapa penyebab penyimpangan seks di luar nikah. Beberapa penyebab penyimpangan seks di luar nikah. Yang pertama adalah adanya stimulasi dari lingkungan. Ya, saudara sekalian. Nah,
Pengaruh sebagian orang yang menekankan kepuasan seks yang instan, gak usah tunggu menikah. Ya, atau buat apa itu kuno menikah itu. Ya, yang penting suka sama suka, lakukan hubungan seks. Terus kalian, ya ada prinsip ini, filosofi ini mempengaruhi sebagian orang. Ya, dan sebagian orang tuh menekankan kepuasan seks yang instan, tidak usah tunggu menikah. Yang tunggu menikah itu dianggap ketinggalan zaman. Ya, yang hidup yang sesuai dengan zaman adalah orang yang mau melakukan hubungan seks, lakukan saja. Gak usah pakai status suami istri. Terus kalian, kok kita memperhatikan, saudara, sebagian orang karena terlalu sering menonton film-film porno, ya, sehingga akibatnya apa yang dia tonton tuh, apa yang kita tonton tuh 80% masuk ke dalam imajinasi dan dalam otak kita. Harus hati-hati. Sehingga kita perlu sensor apa yang kita tonton, itu akan mempengaruhi 80% imajinasi kita. Terus sekalian, kita perlu ingat hal ini. Saudara sekalian, nah makanya ada satu statement, ya, sex after lunch, seks setelah makan siang. Itu terjadi di beberapa tempat di dunia ini. Sex after lunch, ya. Oh, walaupun mereka sudah bersuami istri, tapi mereka setelah makan siang mereka melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Terus sekalian, yang kemudian yang kedua, kemudahan mendapatkan tempat-tempat yang privacy dan alat kontrasepsi. Itulah sehingga mereka disalahgunakan, ya. Tempat-tempat yang privacy, orang lain nggak boleh ganggu, atau alat kontrasepsi. Tempat-tempat privacy apa? Ya misal saja ada sebagian orang yang menyalahgunakan mobil pribadinya, ya, sekalian, atau motel atau hotel disalahgunakan, ya. Kemudian rumah yang sering kosong ditinggal oleh orang tua, ya, saudara sekalian, sehingga disalahgunakan oleh anak-anak, ya. Kemudian ada sebagian orang tua yang tidak didik anaknya dalam etika dan agama yang benar, saudara sekalian, sehingga waktu mereka sibuk mencari bisnis, mendapatkan bisnis di luar kota, bahkan luar negeri, rumahnya seringkali kosong dan disalahgunakan oleh anak-anak yang tidak dibimbing kepada kehidupan yang benar. Terus sekalian, ada tempat kos yang campur. Sehingga kita kalau mau cari tempat kos untuk anak-anak kita yang kuliah di luar kota, kalau bisa carilah tempat kos yang tidak campur. Maksudnya tidak campur laki dan perempuan jadi satu situ. Sekalian, tapi bila cari kos yang laki-laki, yang perempuan khusus, jangan campur. Terus sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Kemudian yang C, ya, perubahan konsep nilai dalam masyarakat. Terus sekalian, dalam sebagian masyarakat, seks itu bukanlah tabu. Ya memang seks itu baik, kenapa disebut tabu? Tapi seks di luar nikah itu yang nggak boleh kita lakukan sebagai umatnya. Terus sekalian, malah mungkin sebagian masyarakat berkata, kalau kamu usia 17 atau 18 tahun belum tahu nikmatnya seks, belum pernah melakukan hubungan seks, kamu tuh banci. Anak laki-laki remaja umur 17 atau 18 disebut banci oleh mereka karena kamu normal kok belum pernah menikmati seks itu. Demikian juga perempuan, sekalian. Itu sebagian orang, saya tidak katakan semua. Sebagian orang sudah mempunyai konsep yang keliru. Sekalian, nah, perselingkuhan dianggap sebagai hal yang biasa. Kalau hanya tinggal sama-sama suami atau istri satu orang itu kuno itu. Tapi kalau ada affair, ada hubungan gelap, itu satu hal yang biasa. Itulah trennya kehidupan sebagian orang. Ya saudara sekalian, kita perlu tahu, kita jangan lihat tren, tapi kita nilai segala tren dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun langit dan bumi lenyap, tapi firman Tuhan tetap kekal. Kita sebagai umat Tuhan bukan ketinggalan zaman. Kita hanya kembali pada prinsip firman Tuhan yang kekal itu. Sekalian, ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya adalah kondisi keluarga yang broken, tidak utuh. Ya, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, ini ada seorang yang namanya Ted Bundy, Theodore Robert Bundy, disebutnya Ted Bundy. Saudara sekalian, orang ini pada tanggal 24 Januari
tahun 1989 pada pukul 7 pagi, ya, Ted Bundy pada usia 42 tahun dia harus duduk di kursi listrik, ya, di penjara negara bagian yang namanya Stark, ya, di Amerika, di Florida, ya, dan harus mengalami hukuman mati di kursi listrik. Lalu kalau kita mau tahu siapa ini Ted Bundy, kok sampai dihukum mati di kursi listrik? Karena Ted Bundy, ya, ternyata dia sudah melakukan kejahatan seksual yang luar biasa. Nah, siapa ya Ted Bundy? Nah, mungkin 1-2 hari sebelum beliau dieksekusi mati, ya, Ted Bundy itu diwawancarai oleh seorang psikolog Kristen yang terkenal di dunia, ya. Ted Bundy berkata dia dari keluarga, ya, dari keluarga yang broken, minder, tetapi pintar. Dia dari keluarga yang broken, akibatnya minder, tapi pintar. Saudara, dia adalah seorang yang sarjana psikologi dan belajar hukum. Sarjana psikologi dan belajar hukum. Sekalian kemudian kesukaannya, nah ini satu hal yang harus kita hati-hati. Kesukaannya adalah nonton film-film porno dan sadistik. Porno dan sadistik. Sekalian, dia melakukan apa yang ditonton. Makanya saya katakan apa yang ditonton seseorang itu masuk ke otaknya 80%. Apa yang didengar cuma maksimum 20%. Tapi apa yang ditonton masuk ke otaknya 80%. Kalau dilakukan ya 100%. Sekalian, sehingga dia melakukan apa yang ditonton dan dibayangkannya itu. Menurut pengakuan Ted Bundy, sekalian, ia membunuh lebih dari 30 orang perempuan yang dia setubui itu. Bahkan kemungkinan lebih dari 30 orang. Dan itu terjadi di mana? Di 7 negara bagian Amerika Serikat. Di 7 negara bagian Amerika Serikat. Waktu itu, waktu Ted Bundy masih hidup, banyak gadis-gadis atau perempuan Amerika waktu itu takut kalau keluar malam. Takut ada Ted Bundy, sekalian. Nah, sekalian, kemudian setelah yang mengerikan apa? Setelah dia bunuh perempuan yang dia setubui, kemudian dia bunuh itu, dia masih simpan beberapa kepala korbannya. Untuk apa? Ya untuk jadi hiasan saja di kamarnya. Ini seorang yang gila, ya. Gak benar kepribadian. Sekalian, tetapi kalau kita melihat mengapa Ted Bundy sampai tega melakukan itu? Yang pertama ya pasti dia nggak punya hati yang takut akan Tuhan. Tapi dia dari keluarga yang broken, ya, dari keluarga yang hancur, dari keluarga dan dari minder, kemudian menjadi tetapi seorang yang pintar. Jadi orang yang pintar tidak menjamin orang sukses, tapi orang pintar kalau tidak disertai dengan hati yang takut akan Tuhan dan moral yang benar, orang itu bisa berbahaya sekali. Akhirnya dia harus dihukum dengan kursi listrik umur 42 tahun. So sekalian, itu Ted Bundy. Kita perlu hati-hati. Kalau kita bersedia bertekad untuk menikah, biar kita bertekad, Tuhan jadikan aku ayah, jadikan aku ibu yang baik terhadap anak-anak kami, ya. Dan tolong kami untuk bisa menjadi teladan yang indah bagi anak-anak kami. Terus sekarang ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Kemudian yang berikutnya, sebagian novel yang picisan, ya, saya tidak katakan semua novel picisan, tidak. Sebagian novel yang picisan, film dan lagu-lagu yang vulgar. Sebagian lagu itu vulgar, terus sekalian, tapi disenangi oleh sebagian orang. Terus sekalian, saya ambil contoh, ada satu lagu sekian puluh tahun yang lalu dalam bahasa Inggris, Susana, I'm crazy loving you. Saya gila-gilaan mencintai kamu. Ini nggak benar. Kalau mencintai ya mencintai, tapi enggak, jangan gila-gilaan. I'm crazy loving you. Kalau sudah gila-gilaan yang ngawur tuh. Tindakan yang ngawur. Itu satu lagu yang waktu lalu sempat terkenal di berbagai negara, tapi ngawur kata-katanya. Kemudian ada satu lagu yang dinyanyikan oleh orang ini. Nah, ini Farid Bani Adam, ini almarhum juga. Terus kalian, Farid Bani Adam tuh pernah menyanyikan satu lagu, Oh Carmilla. Oh Carmilla. Dia bilang gini, ya, kata-kata lagu itu, ya. Di ulang tahunmu ku tuang minuman ke dalam gelas. Ku tahu saat itu
ku tahu usiamu baru 11. Waduh, bayangkan, itu lagu yang buruk sekali. Anak perempuan umur 11 tahun sudah diajarkan tuh pacaran. Ngawur ini. Ya. Dan ini orang ini sudah meninggal. Ya. Terus kalian, jadi kita perlu hati-hati dengan novel yang picisan, film dan lagu-lagu yang vulgar ini. Kita jauhi, dan itu tidak membangun iman, tidak membangun moralitas kita. Terus kalian, ya, kita perlu ketahui. Kemudian yang berikutnya, cobaan itu, nah yang kedua adalah cobaan dari dalam diri sendiri. Ya, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Terus kalian, cobaan dari luar memang besar, tapi tergantung bagaimana sikap dan respon kita. Ya, walaupun cobaan dari luar besar sekalipun, kalau kita punya sikap dan respon yang baik, yang benar di depan Tuhan, kita nggak jatuh dalam dosa. Terus kalian, sudah misalnya saja, dalam diri ada rasa ingin tahu dan mau coba sesuatu yang orang lain kok seneng, ya, walaupun belum waktunya, tapi dia mau coba, dia mau kuriositas, mau ingin tahu. Terus kalian, kalau kita melihat ayat ini, ya, Amsal 9 ayat 17 sampai 18. Air curian rasanya manis. Air curian rasanya manis. Makan sembunyi lebih enak. Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ. Ini orang yang berhubungan dengan perempuan-perempuan pelacur. Maaf, saya katakan perempuan pelacur. Tetapi pria yang berhubungan dengan perempuan pelacur, ya, yang sering ke tempat-tempat seperti itu, juga saya sebut dengan pria pelacur. Saudara sekalian, mengunjungi dia menemui ajal di situ. Dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada dalam dunia orang mati. Sekalian, kerohanian orang itu jadi mati, ya, karena dia berkanjang dalam dosa perzinahan. Terus kalian, kita perlu perhatikan hal ini. Terus kalian, nah saudara sekalian, yang berikutnya, yang B, ya, pencarian identitas dan harga diri. Saudara sekalian, ada sebagian orang yang rendah diri, ya, rasa nggak amannya besar, kurang harga diri yang sehat, rasa kurang diterima oleh lingkungan dan kesepian. Sehingga sebagian orang tuh kalau mau diterima oleh lingkungannya, dia harus ngikutin cara hidup, tingkah laku lingkungannya. Sehingga dia pikir, oh, orang lain akan terima dia. Padahal itu keliru sekali. Terus kalian, lingkungan kita nggak benar, jangan kita ikut arus lingkungan kita. Ya, kita harus menjadi terang dan garam bagi orang-orang lain yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita perlu mempunyai harga diri yang benar, harga diri yang sehat. Ya, dan Tuhan memberikan kepada kita satu dignitas yang luar biasa. Kita orang berdosa, kalau kita percaya Yesus, diberikan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Luar biasa, bukan? Statusnya bukan anak presiden, bukan anak raja loh, tapi anak-anak Allah. Kalau kita percaya Yesus dan terima Yesus sebagai selamat, biar hidup kita juga diatur sesuai dengan prinsip firman. Terus kalian, yang berikutnya, nah saudara, yang C, pelarian, pemberontakan, dan karena apa? Pelarian, pemberontakan, dan ingin mempermalukan orang tua. Kenapa demikian? Karena sebagian anak itu benci sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya bersikap bagaimana sehingga membuat anak benci. Ya, saya mau balas kejahatan, perlakuan orang tua kepada saya dengan cara bikin malu mereka. Bikin malu salah satunya gimana? Ya, saya akan melakukan pelanggaran sosial sehingga orang tua saya yang dihormati di banyak tempat tuh dibikin malu oleh saya. Terus kan ada sikap demikian. Sebenarnya sikap itu tidak benar. Kalau orang tua kita bersikap tidak benar, biarlah jangan kita mengikuti teladan hidup mereka, nggak benar juga. Tapi biarlah kita hidup bertobat, kita memuliakan Tuhan, dan kita berdamai dengan orang tua kita. Dan mereka akan terharu, dan mereka akan salut terhadap tindakan kita yang berbeda dengan mereka. Dan kita mohon supaya Roh Kudus pakai kita untuk membawa orang tua kita yang mungkin waktu itu belum menerima Yesus, untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan hidup sesuai dengan etika Kristen yang benar. Karena ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, ada yang namanya kebiasaan yang merusak.
Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga dengan siapa kita suka bergaul, dengan siapa kita suka bercanda, dengan siapa kita suka berkomunikasi, itu juga akan mempengaruhi sikap kita. Tapi kalau kita dipakai untuk menjadi garam bagi lingkungan kita dan menjadi terang, kita merefleksikan terang Kristus bagi lingkungan kita. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, kebiasaan nonton blue film, ya, atau kebiasaan mengoleksi gambar-gambar yang tidak benar. Biar kita mohon supaya Tuhan yang membersihkan dan mengoreksi akan hobi kita. Biarlah gambar-gambar yang membangun, gambar-gambar yang baik, gambar-gambar yang suci, ya, yang kita koleksi. Film-film juga seperti itu, ya. Ini suatu hal yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh obat. Sekalian, tontonan adalah bentuk pergaulan, ya. Apa yang kita tonton itu adalah mempengaruhi akan hidup kita. Sekalian, pengaruh obat. Sekalian, obat itu obat kuat yang dikonsumsi oleh sebagian orang itu ternyata menyerang jantung. Ini kita harus pahami, ya. Jadi jangan sembarang kita mengkonsumsi obat. Walaupun kata lebih maco obat kuat, tapi ternyata menyerang jantung. Harus hati-hati. Ya. Kemudian dikatakan pengaruh kuasa gelap. Orang yang bergaul dengan kuasa gelap itu salah satu eksesnya apa? Libidonya. Ya, libido itu adalah berkaitan dengan satu yang sebenarnya itu satu hal yang manusiawi. Ya, satu hal yang normal. Tapi kalau libido terlalu berlebihan juga tidak normal. Ya, dan ternyata salah satu akibat daripada hubungan yang kuasa gelap adalah meningkatkan libidonya sehingga jadi nggak normal, ya, dan tidak wajar. Nah, saudara sekalian, kita perlu pahami hal ini. Saudara sekalian, kita perlu menanamkan filter iman, tanamkan filter iman dalam diri kita sendiri, anak atau cucu kita. Saudara mungkin berkata, saya sudah senior, sudah dewasa. Apakah perlu filter iman? Oh, tetap filter iman. Sebab ada sebagian orang yang jatuh dalam dosa perzinahan pada waktu buru-buru dewasa. Bahkan umur 60 lebih. Sekalian, tapi dia tidak menjaga dirinya sehingga dia jatuh dalam dosa. Dia harus menjadi teladan pada umur sekian, tapi dia ternyata jatuh dalam dosa. Tanamkan filter iman dalam diri sendiri, dalam diri anak dan cucu kita. Sejak kecil kita bawa mereka. Sejak kecil mereka kita bawa untuk mengenal Yesus dan terima Yesus sebagai Juru Selamat. Lalu sekalian, yang berikutnya, saudara, ini suatu hal yang penting sekali. Ayat terakhir yang saya ingin saudara baca. Ketika itu Yusuf menjadi seorang pemuda yang ganteng, yang hebat, ya, mungkin berusia baru umur 17 atau 18 tahun. Dia kerja di rumah Potifar, ya. Istri Potifar yang masih muda, yang cantik itu diam-diam senang sama Yusuf. Seringkali menggoda Yusuf. Satu kali Potifar kerja dan hanya tinggal mereka berdua, yaitu istri Potifar dengan Yusuf. Lalu tiba-tiba istri Potifar merangkul Yusuf dan berkata, ayo suamiku sedang pergi. Kita lakukan hubungan. Gratis. Dengan perempuan yang kaya, yang cantik. Yang wangi juga. Tapi Yusuf tidak menyalahgunakan kesempatan itu. Yusuf berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tidak lihat Allah dengan matanya, dengan mata jasmaninya. Tapi dia sadar, sesadar-sadarnya sesuai dengan iman yang sudah ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya. Dan dia berkata, Allah memperhatikan dia. Allah melihat dia. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Langsung Yusuf tidak meladeni si pencoba itu, langsung dia tinggalkan, dia lari. Dia tidak mau jatuh ke dalam dosa dengan meladeni si pencoba itu. Terus kali ini suatu hal yang penting, ya. Yusuf segera lari dan tinggalkan si penggoda tersebut. Jangan meladeni, jangan melayani si penggoda. Ya, bisa jatuh dalam dosa bersama dengan si penggoda itu. Tapi langsung Yusuf segera lari dan tinggalkan si penggoda itu sebelum jatuh dalam dosa.
Bisakah ini juga kita katakan kepada diri kita sendiri? Kalau ada pencobaan datang, kita bersikap seperti Yusuf. Ya segera lari dan meninggalkan si penggoda tersebut sebelum jatuh ke dalam dosa. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Jangan kita ladeni si penggoda, tapi cepat-cepat kita lari. Kita hanya taat kepada perintah Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Sekalian. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, ya yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, ya yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Perempuan saja. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Pria saja, ya yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Bersama-sama angkat tangannya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap sekali lagi. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, Roh Kudus bimbing kami, baik kami yang masih muda maupun kami yang sudah berusia senior. Tolong kami Tuhan, kami punya kelemahan masing-masing. Bimbing kami, Tuhan memberikan kami berkat anugerah, talenta, potensi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tolong bimbing kami, pikiran kami, imajinasi kami, tubuh kami dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami
tubuh kami, kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, dan bila sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan Tuhan yang suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.